Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah ya, hari ini ketemu lagi dan kali ini saya akan berbicara tentang SKP. Apa sih SKP itu? Nah, mungkin dari sebagian teman-teman sudah familiar ya apa itu SKP dan sebagian lagi mungkin masih bertanya-tanya, apa sih SKP itu? Ngapain orang-orang juga sibuk ngejar-ngejar SKP? Apa manfaatnya SKP itu? Dan mungkin nih yang salah satunya bikin gregetan ataupun gemes juga di beberapa chat live seminar ataupun webinar ada kalimat dari peserta sih ya, ini ya bukan dari panitia, untuk yang mahasiswa nggak usah ngisi daftar hadir ya. Kuota dari si SKP, maksudnya sertifikat ber SKP itu terbatas, jadi biasanya ya orang-orang tertentu sampai ngechat gitu ya di live chatnya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa kadang juga kok gitu sih gitu ya. Oke, cuma meskipun demikian ada beberapa instansi ataupun universitas yang ngadain seminar, jadi untuk semua peserta dapat sertifikat dan untuk yang ber-SKP terbatas. Nah, itu juga ada juga sih yang seperti itu. Oke, jadi tadi saya tanya ya, siapa sih yang ngalamin atau pernah ngalamin digituin, terutama yang adik-adik mahasiswa nih ataupun teman-teman mahasiswa. Kamu, serius kamu? Oke, sabar ya dan tenang. Jadi, untuk mungkin adik-adik bingung SKP itu apa, mungkin saya akan sedikit berbagi ya. Jadi, SKP itu sebenarnya banyak kepanjangan juga ataupun pengertian ya. Jadi, salah satunya ada sasaran kinerja pegawai. Ada juga satuan kredit profesi. Nah, terkait dengan seminar ataupun pelatihan, webinar, workshop. Nah, ini berarti yang kedua ya. Jadi artinya SKP itu adalah satuan kredit profesi. Oke. Satuan kredit profesi itu sendiri adalah nilai dari suatu kegiatan keprofesian. Kalau di bidang gizi itu meliputi karya ilmiah lisan, karya ilmiah tulisan, terus juga pembuatan karya ataupun teknologi mandiri di bidang gizi, serta penghargaan yang diberikan baik di bidang gizi maupun dietetik ataupun pangan. Nah, untuk karya ilmiah lisan itu sendiri itu berupa seminar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Nah, untuk karya tulis ilmiah sendiri itu pun terdiri dari macam-macam ya, ada dalam bentuk buku, apakah bukunya itu sendiri dipublikasikan secara internasional ataupun nasional, ataupun tidak dipublikasikan tetapi dibukukan untuk dokumentasi perpustakaan tempat kerja masing-masing. Dan selain itu juga ada juga yang dalam bentuk penelitian yang dipublikasikan juga dalam jurnal-jurnal internasional. Selain itu juga yang dalam bentuk nasional ataupun hanya publikasi di lingkup lokal ya, instansi masing-masing atau tempat kerja masing-masing yang didokumentasikan untuk perpustakaannya. Nah, selain itu juga untuk para reviewer ataupun penulis pembantu itu juga ada nilainya tersendiri dalam SKP-nya. Nah, untuk detailnya akan saya jelaskan. Bentar ya. Oke, untuk tulisan yang dibukukan dan didokumentasikan, diterbitkan, itu akan mendapatkan 5 SKP untuk secara internasional. Untuk yang nasional itu 3 SKP. Sedangkan untuk yang diterbitkan perpus mandiri masing-masing itu mendapatkan 2 SKP. Untuk penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional itu mendapatkan 5 SKP.
yang diterbitkan jurnal nasional itu mendapatkan 3 SKP, dan untuk yang dipublikasikan di jurnal tidak terakreditasi itu mendapatkan 2 SKP. Untuk SKP yang didapatkan dari hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk poster yang dipublikasikan dalam pertemuan ilmiah internasional itu mendapatkan 3 SKP, sedangkan dalam pertemuan nasional itu mendapatkan 2 SKP. Untuk karya tulis berupa tinjauan ataupun makalah dalam gagasan mandiri yang diterbitkan surat kabar ataupun majalah yang tingkat internasional itu dapat 4 SKP. Untuk tingkat nasional itu mendapatkan 2 SKP, dan untuk yang lokal 1 SKP. Selain itu penulis pendamping juga mendapatkan SKP juga ada. Terus reviewer juga, nah itu panduannya jelas ada juga. Terus selain itu juga pembuatan karya atau teknologi mandiri ya di bidang gizi itu juga mendapatkan penghargaan nilai SKP juga. Kalau untuk yang tingkat internasional dan mendapatkan hak paten itu sampai 5 SKP. Kalau untuk yang diakui internasional tapi tidak ada hak paten itu mendapatkan SKP sebanyak 4. Kalau untuk yang diakui secara nasional dan ada hak paten itu mendapatkan 3 SKP. Sedangkan diakui nasional tapi tidak ada hak paten itu mendapatkan 2 SKP. Dan penghargaan di bidang gizi ataupun dietetik itu juga dan pangan itu juga mendapatkan penghargaan SKP juga, yaitu sebesar 5 SKP. SKP itu sendiri yang diberikan kepada seseorang yang telah mengikuti baik itu seminar ataupun pelatihan ataupun workshop yang jelas terkait peningkatan kompetensi ya, baik jadi peserta, panitia maupun moderatornya. Nah, yang memenuhi jam tertentu. Jadi contohnya ya, untuk profesi saya yaitu di bidang gizi kesehatan itu memang sudah ada aturannya sendiri, yaitu untuk mendapatkan 1 SKP yaitu kira-kira 3-5 jam, dan untuk mendapatkan 2 SKP yaitu 5-10 jam. Dan untuk mendapatkan 3 SKP itu berapa? Yaitu 11 sampai dengan 30 jam. Nah, di atas 30 jam mendapatkan 4 SKP. Dan apa sih kegunaannya si SKP itu? SKP itu kegunaannya adalah salah satunya untuk nanti memperpanjang STR, yaitu surat tanda registrasi ya. Sebagai seorang tenaga kesehatan, dia itu bekerja harus mempunyai STR, surat tanda registrasi, dan STR itu berlaku sampai dengan 5 tahun. Dan untuk memperpanjang STR tersebut kita membutuhkan SKP. Kalau di kesehatan sendiri untuk SKP-nya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 46 tahun 2013, untuk ahli gizi sendiri itu butuh 25 SKP, dan 25 SKP bisa dari peningkatan kompetensi dan juga bisa dari untuk pelayanan ya, ataupun mungkin dari pekerjaan dia sendiri. Nah, kalau dari untuk seminar lumayan kan, bisa dikumpulkan bisa sampai 10 SKP. Nanti sisanya bisa dari kegiatan kita. Itu bisa juga dari karya tulis ilmiah, terus juga penghargaan di bidang gizi, dietetik, dan pangan, serta juga penemuan karya atau teknologi mandiri ya yang tadi saya sebutkan. Jadi sebenarnya kalau misalnya 5 tahun untuk mendapatkan 25 SKP ya gampang-gampang susah sih. Kalau misalnya emang yang rajin dokumentasiin mungkin gampang ya. Kalau yang males untuk dokumentasiin ya termasuk butuh perjuangan. Nah, mungkin makanya orang-orang juga salah satunya berlomba-lomba dari peningkatan kompetensi itu. Nah, itulah fungsinya dari SKP. Makanya ke teman-teman yang sudah bekerja itu ya berlomba-lomba mengumpulkan SKP untuk
memperpanjang STR mereka. Mungkin kalau untuk yang teman-teman masih mahasiswa belum terlalu membutuhkan ya untuk SKP-nya. Untuk pengajuan SKP itu sendiri dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan itu yaitu pertama membuat permohonan pengajuan ke DPP Persagi itu untuk yang tingkat kegiatan nasional dan internasional. Kalau untuk kegiatannya tingkat daerah bisa ke DPP DPD Persagi maksud saya. Terus berikutnya pengajuannya itu 1 bulan sebelum kegiatan ya. Kalaupun misalnya kondisi seperti ini pandemi COVID mungkin bisa lebih cepat. Guys, itu saja dari saya terkait SKP. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang bertanya-tanya apa sih SKP itu. Jangan lupa ya subscribe channel aku dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.